والدهر أنجز وعده والبشر أضهام لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضهام لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرئ أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرئ أعينا هذا جمال المصطفى أنوار حلال لنا شرع لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أطحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة مدى نكون وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا شرع لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أطحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا روضة الهادي الشفيع
صاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبكي طب لنا نحن الحبيب زيارة لحبيبنا بشرى لنا نيل المنى زال العنا وعفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أطحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وعفى الهنا أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردد فشد الدهر وغرد أسعد الأيام فشد الدهر وغرد أسعد الأيام أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردد فشد الدهر وغرد أسعد الأيام فشد الدهر وغرد أسعد الأيام جاءنا والناس فوضى بعضهم يظلم بعضا فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضى أنا والناس فوضى بعضهم يدلم بعضا فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضى شد الدهر وغرد أسعد الأيام وشد الدهر وغرد أسعد الأيام أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردد فشد الدهر وغرد أسعد الأيام فشد الدهر وغرد أسعد الأيام نحن مجاء أتدينا هلت البشرى علينا فسعى الناس إلينا يوم أرضينا محمد
مذ جاء اهتدينا هلت البشرى علينا فساء الناس إلينا يوم أرضينا محمد وشد الدهر وغرد أسعد الأيام وشد الدهر وغرد أسعد الأيام أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع النساء ووحد ونداء الحق ردد فشد الدهر وغرد أسعد الأيام وشد الدهر وغرد أسعد الأيام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa habibina syafi'ina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana min madadihi wa afadu alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat. Hadis yang nomor 4, bab bersikap berlaku sewajarnya atau sederhana, bersahaja atau dalam beribadah, dalam ngelakonin ibadah. Hadis nomor 4 dari sahabat Nabi, sahabat Gusteng Nabi, saya asmanah Abu Hurairah. Pasera Abu Hurairah nih. Abu Hurairah ini namanya sebelum masuk Islam. Namanya Abdus Sam. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Sam. Ketika masuk Islam, Abu Hurairah diganti namanya dengan nama Abdurrahman bin Sakhar
Yalok Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Nah, sebelum masuk Islam namanya Abu Hurairah itu adalah Abdus Sam. Ketika masuk Islam, Abu Hurairah diganti namanya menjadi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Nah, Ad-Dausi ini nisbatake ke daerah, setong daerah atau setong suku, satu suku yang ada di Yaman, suku yang tinggal di Yaman. Jadi Abu Hurairah ini merupakan suku Daus yang ada di Yaman. Nah, beliau Abdurrahman bin Sakhar ini yang terkenal dengan julukan Abu Hurairah, atau lebih terkenal julukannya daripada nama aslinya. Kenapa kok dipanggil atau dijuluki Abu Hurairah? Karena beliau itu mempunyai kucing kecil. Andi koceng geni ketika mengembala kambing di siang hari itu main bareng koceng. Main bareng koceng. Mula malam koceng ay sabak nanang yata sakaju. Nah, sareng Gusti Kanjeng Nabi panggil pernah suatu ketika Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi ini dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan, dengan julukan, dengan kunyah, panggilan ya Abu Hir, ya Abahirin, bapaan koceng, bapaan koceng. Nah, itu makanya pas terkenal dengan Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah nama lengkapnya Abdurrahman. Ya, Abdurrahman ini Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau itu yatim sejak kecil. Yatim. Hanya tinggal dengan ibunya. Nah, ketika ketika masuk Islam namanya berganti Abdurrahman. Sebelumnya namanya Abdus Sam. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Sam. Ketika masuk Islam diganti dengan nama Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Kasih. Nah, akan tetapi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi ini lebih terkenal, masyhur, terkenal dengan julukan atau kunyah, dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah. Nah, padana siapa dina? Saya tak panggilnya mana siapa? Hah? Toye? Hah? Siapa? Hah? Toye? Siapa Toye? Bahrul. Toye. Kan nama aslinya Bahrul, yang lebih terkenal dengan panggilan Erilnya aslinya. Keng Yorok Bahrul. Itu. Kunyahnya, panggilannya kan, panggilannya. Ini siapa? Dakir naik ya, Dakir naik ya, kan? Kan ini aslinya mana? Dakir naik. Nah, Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi, di antara sahabat Nabi yang hafalannya kuat. Hafalannya kuat sehingga beliau itu banyak menghafal, banyak merawikan hadis-hadis Nabi. Dalam kitab Taisirul Mustalahul Hadis yang disusun oleh Ad-Doktor Mahmud Tohan. Beliau itu guru di bidang hadis pada Fakultas Syariah dan pendidikan Islam di Universitas Kuwait. Beliau dalam kitab
Taisirul Mustalahul Hadis, Dr. Mahmud Tohan, dosen Fakultas Syariah dan Pendidikan Islam, pengajaran Islam di Universitas Kuwait. Beliau itu menyebutkan bahwa Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu dalam kitab ini disebutkan bahwa ada sejumlah 5.374 hadis. 5.374 hadis. Bade 5.374 hadis yang diriwayatkan 5.000 hadis 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tidak kurang dari 300 perawi hadis yang meriwayatkan hadis-hadis dari Abu Hurairah itu, para perawi hadis tidak kurang dari 300 perawi. 300 orang merawikan hadis dari Abu Hurairah. Cek. Jadi sekitar 5.374 hadis dan ada kurang lebih 300 rawi hadis meriwayatkan hadis-hadis dari Abu Hurairah ini atau Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Nah, ini dalam kitab Taisirul Mustalahatul Hadis yang dikarang oleh Dr. Mahmud Tohan. Beliau itu dosen hadis di Fakultas Syariah dan Pengajaran Islam di Universitas Kuwait. Beliau menyebutkan di halaman 199 ya, cetakan Haramain ya, bahwa kita itu dalam mempelajari hadis itu harus memiliki pengetahuan tentang sahabat. Dalam mempelajari hadis itu kita harus tahu, harus mengenal sahabat-sahabatnya Nabi. Karena kita tidak bisa tahu secara pasti apa yang dimaksud oleh Nabi tanpa melewati para sahabat. Karena yang paling tahu sabdahnya Nabi, yang paham dengan, yang mengetahui perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, itu adalah para sahabat. Maka di dalam belajar hadis itu juga perlu kita mengenal para sahabat. Para sahabat lah semuanya, katanya Dr. Mahmud Tohan, wassahabatu radhiyallahu anhum kulluhum udulun. Semua para sahabat itu, para sahabat Nabi itu semuanya berlaku adil. Artinya adil itu jujur semuanya para sahabat. Jujur dan tidak dalam meriwayatkan hadis. Para sahabat itu jujur semuanya. Ya. Nah, yang paling banyak itu adalah yang dalam kitab ini, dalam keterangan kitab ini, yang paling banyak meriwayatkan hadis kurang lebih dari 5.000 ya, 5.374 hadis, yaitu Abu Hurairah. Kemudian setelah itu Ibnu Umar meriwayatkan hadis sebanyak 2.630. 2.630. Nah, itu Ibnu Umar. Kemudian setelah Ibnu Umar ada Anas bin
Malik. Anas bin Malik meriwayatkan hadis sebanyak 2286. Itu Anas bin Malik. Kemudian setelah sahabat Anas bin Malik ada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Rajinah Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini termasuk yang juga banyak meriwayatkan Nabi karena Sayyidah Aisyah termasuk istri beliau, meriwayatkan sebanyak 2210 hadis. 2210 hadis itu Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah Sayyidah Aisyah, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis. 1600 sebitak hadis. Setelah itu Jabir Abdullah. Jabir ya. Sahabat Jabir meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Nah, ini beberapa dan tentu masih ada juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Nah, ini yang paling banyak yang disebutkan. Lalu siapa sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi itu yaitu orang yang bersama Nabi, melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Ya, itu sahabat namanya. Sahabat itu kalau sekarang ini santri ya, melihat Nabi, bersama Nabi dan beriman kepada Nabi, itu sahabat. Bersama Nabi tapi tidak beriman ya bukan, melihat Nabi tapi tidak beriman ya bukan sahabat namanya. Sahabat itu yang beriman kepada Nabi, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu sahabat namanya. Nah, hadis yang keempat ini pada bab berlaku sederhana dalam beribadah, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu semoga ridha Allah siapa Allah anhu kepada Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innad dina yusrun. Innad dina sesungguhnya ad-dina agama. Ya, agama Islam maksudnya. Yusrun ialah mudah. Nah, agama Islam ini adalah mudah, gampang. Agama Islam ini adalah agama saya paling gampang, tidak repot, tidak merepotkan. Walai yusaddad dinu illa ghalabahu. Walai yusaddad, dan tidak berlaku keras ya, tidak berlebih-lebihan. Dalam ad-dinu apa agama, illa ghalabahu, illa kecuali ghalaba mengalahkan apa din apa agama hu kepada orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Jangan berlaku berlebih-lebihan atau melampaui batas-batasan dalam beragama. Karena yang begitu itu bisa dikalahkan dengan agama itu, binasa. Maka oleh sebab itu fasaddidu wa qaribu, fasaddidu, berbuatlah sesuatu yang sederhana ya, atau apa namanya, saddidu fi maudu'in,
melakukan sesuatu keras pada tempatnya itu tidak apa-apa. Nah ini yang tidak boleh itu keras pada sesuatu yang tidak semestinya harus keras. Ya. Tapi ini fasaddidu, maka berlakulah sederhana kamu sekalian, waqaribu, dan mendekatlah kamu sekalian, waqaribu, mendekatlah kamu sekalian, mendekat kepada Allah. Wa abshiru, dan sampaikanlah berita gembira. Wa abshiru, dan sampaikanlah berita gembira. Kamu wasta'inu, dan memohonlah pertolongan kamu sekalian, bil ghadwati, di waktu pagi. Nah, seperti sekarang ini. Seperti sekarang perbanyaklah di waktu pagi itu banyak memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan ketaatan kepada Allah. Ya, banyak zikir pagi. Ketika mau masuk pagi kita memperbanyak maca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ketika waktu pagi kita baca raditu billahi robba, ridha pasira kaulah, raditu billah, ridha atau rela saya, ya, aku rela billahi robba, rela bahwa Allah sebagai Tuhanku. Nah, kalau kita rela Allah sebagai Tuhan kita, tentu kita akan mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu namanya ridha. Dan kalau kita ridha, ya tentu apa yang terjadi kepada diri kita, apa yang Allah tentukan kepada diri kita, ya kita terima. Itu namanya ridha. Raditu billahi robba wa bil islami dina, dan saya rela Islam sebagai agama saya. Nah, itu ridha Islam sebagai agama. Nah, tentu kalau ridha atau rela Islam sebagai agama kita, tentu kita terus berupaya kita masuk dalam Islam itu dengan kafah, secara totalitas Islam. Apa yang disyariatkan dalam Islam itu kita berupaya untuk melakukan. Kemudian raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan rela ridha terhadap terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi kita dan utusan Allah, ya. Nah, rela kepada Nabi Muhammad sebagai utusan. Nah, itu ketika pagi banyak membaca itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan juga memperbanyak kalimat tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, burung-burung ini mun kulak kuru kan atas tasbih kan. Adik kan tasbih manuk apa namanya? Ya alam semesta ini semuanya berzikir, bertasbih. Juga hajuan, adzikir, maca sholawat, salam dari Gusti Kanjeng Nabi. Bon kebon itu. Kapi ya, kapi wawan. Bertasbih semuanya ya. Nah, termasuk rere kan atas B kan. Siapa orangnya? Atas B kan. Subhanallah, 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 ya. Atas B. Atas B ya. Walakin tahajud malam. Siapanya mana? Meril, Ere. Ya, Ere. Tahajud. Tadarrus, tak sahur malam. Sahur malam. Sahur. Tedung geng. Ngeda. Magongguan awir. Jangan kami hosok awir itu subhanallah subhanallah. Ternyata ketondu ternyata. Ya ngantuk. Ketondu ya. Nah, itu.
Pagi ini, pagi kan nikmat. Waktu pagi zikir, ngaji seperti ini dinikmati, dijadikan zikir kita. Ngaji kitab Riyadhus Shalihin menjadi zikir, menjadi wiritannya kita selama bulan Ramadan ini kan. Bulan Ramadan ngajinya ban pagi nih lagian. Setelah ban pagi ngaji Riyadhus. Ini wirid kita. Jadi wirid. Karena kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin ini menjadi wiritan, menjadi kitab yang selalu dibaca, dipelajari, dikaji, jadi kaki nengi pondok. Nah, yang mulang dulu, mulang di pondok itu ya waktu sore guru kita Ki Zuhri Zaini. Ki Zuhri itu kalau sore setelah asar mulang kitab telokan. Mare asar itu mare asar itu mulang kitab telokan. Pertama Fathul Qorib. Fathul Qorib pas yang kitab yang nomor 2 Riyadhus Shalihin, yang nomor 3 Tafsir Jalalain. Itu terus maos ya. Hatam boleh hatam kembali lagi. Tapi ini tahu tamu sampean ini ki depak ka bab iktisad fil ibadah. Ini ki tebel. Ya. Pesantren kalau kecuali umpamanya kamu berkomitmen engkau tak kira mulai tak kira ambu dari pondok mun kita hatam kitab Riyadhus Shalihin. Wah, itu baru kamu akan hatam itu. Atau mau menghatamkan. Saya engkau tak kira mulai dari pondok mun kita hatam Riyadhus Shalihin. Wah, ngatamake dibaca. Ya kalau hanya dibaca cepat ya bisa membaca terus tak usah di mana. Tapi kan kita juga perlu memahami makna, perlu memahami maksud dari hadis-hadis itu kan, mempelajari kan. Kalau sekedar hatam ya dibacakan ya selesai, dibacakan bisa. Kecuali kamu semua pesantren di komitmen punya keinginan kuat, kota rambu dari waduk muntah hatam Riyadhus Shalihin, muntah hatam Maroki Ulubudiyah, muntah hatam Fathul Qorib, muntah hatam Sulam Taufik, muntah hatam Sulam Safina, muntah hatam apa Aqidah Nurul Dhalam, muntah hatam itu tak hafal Aqidatul Awam. Itu tak kira mulai dari waduk. Mungkin kita hafal Alfiyah Ibnu Malik tak mulia. Mungkin kita hafal 30 juz tak mulia. Itu atau juz 30 gitu ya. Juz 30. Tak juz 30 tak mulia ya, man. Nah, itu komitmen. Nah, kalau komitmen begitu boleh, maksudnya ya boleh. Punya komitmen, punya keinginan begitu boleh, tidak apa-apa. Cuma ketika dalam pelaksanaannya makanya kamu belajar kitab ini ya ketika sudah terasa sangat ngantuk, sangat capek, sudah istirahat dulu, berhenti dulu. Karena kalau dipaksakan ya itu tidak berarti, tidak begitu berarti. Istirahat kada guru nanti seger boleh, semangat boleh, watak boleh. Nah, di saat semangat segera, ketika kita di saat-saat badan kita itu fit, ya energi penuh, semangat, cepetan. Nah, kita belajar. Atau ya. Wa abshiru wasta'inu wa abshiru, dan sampaikanlah kabar gembira, wasta'inu dan memohonlah kamu sekalian kepada Allah bil ghadwati di waktu pagi, warauhati dan di waktu sore. Pagi sore ya. Bukratahu asilah itu ya. Waktu pagi dan waktu sore. Wasai'in minadul jatih. Wasai'im minadul jati, dan sebagian
dari waktu malam. Sebagian dari waktu malam. Jadi anyuun dak ka Gusti Allah, anyuun pertolongan. Karena semua ini atas pertolongan Allah. Kita itu sukses itu bukan karena kita, bukan karena usahanya kita, tapi karena kita diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita mencapai kesuksesan. Dalam beribadah begitu juga. Kita itu harus selalu juga memohon pertolongan kepada Allah. Termasuk baca Quran, itu kan kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Termasuk menghafal Quran, itu juga harus meminta pertolongan Allah. Makanya ketika kita mau membaca Quran, wasta'id billah kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Dari apa? Dari setan. Karena musuhnya manusia itu ada 3. Musuhna manusia, musuhna gula berengbiannya kan beda telok. Apaan? Nafsu kita itu musuh. Terus yang nomor 2 siapa? Setan itu musuh kita. Yang ketiga siapa? Syahwat kita, keinginan kita itu musuh. Jadi musuhna Faris beda telokan. Ini kan kancana kan, ini musuhna Faris beda telokan. Musuhna manusia beda telokan. Siapa saja, sapaan musuhna kita itu sapaan telokan. Yang pertama nafsu. Abe tibi. Nomor 2 setan. Nomor 3 syahwat. Dan saya paling berat musuh yang harus dilawan yang paling berat itu adalah nafsu kita. Nafsu. Saya paling berat itu nafsu naba. Nafsu naba ini saya paling berat. Makanya Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kamu sudah datang dari jihadul asghar ila jihadul akbar. Kamu itu baru datang dari jihad kecil atau berperang kecil. Kamu akan melawan musuh yang lebih besar lagi. Wah, pasera Gusti, musuh saya paling rajin ini pasera. Saya paling berat pasera. Ya nafsu nabaan dia. Nafsunya kita ini. Nafsona kita ini menjadi musuh terberat bagi kita. Nah, kan makanya kan di bulan puasa itu kan ada riwayat bahwa sufidat, bahwa setan itu dibelenggu kan, dikerangkeng. Tapi maki beda orang saya tak awasa gitu. Ya, beda orang saya melakukan kemaksiatan. Padahal kan setan itu siapa yang mengganggu itu? Ya, nafsunya tibi kan, nafsunya sendiri. Nah, karena kalau puasa ini ibadah yang rahasia, ya, yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Makin man fadil, tak apa sah. Kita itu mau jangan jana. Yang siang muka keran, elak wuduk sambil nginum, tak itu mau gitu ya. Tak itu mau betal pasana kan ya. Nah, tak itu mau. Karena puasa ini ibadah yang rahasia. Bentade orang menunjukkan ya yang kau awas tak ada ya. Tak rahasia puasa itu. Nah, pas tak ketemu orang boleh, tak ketemu orang. Nah, ini musuh utama kita itu yang harus diperangi adalah nafsu naba. Nomor 2 setan. Musuh nomor 2 itu setan. Siapa setan itu? Ya, setan itu segala sesuatu yang membuat diri kita itu berpaling dari Allah. Membuat diri kita itu lalai dari Allah. Mengganggu, membuat kita ragu. Lah setan ini bisa berupa manusia atau jin. Minal jinnati wan nas. Bisa manusia bisa jadi setan gitu ya. Jin juga
begitu ya. Saya nomor dulu syahwat kita itu harus kita kelola, kita atur gitu. Makanya kita di waktu pagi waktu pagi agak nggak semakin ya kah wasta'inu bil ghadwati warrahati wa syai'in minad duljah. Kita itu selalu memohon pertolongan Allah, memohon kepada Allah dalam segala aktivitas kita, memohon agar diberikan pertolongan oleh Allah di waktu pagi, siang dan sebagian di waktu malam. Rawahu meriwayatkanhu kepada hadis Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu wa fi dan ialah di dalam riwayat, satu riwayat lahu bagi Imam Bukhari ya. Saddidu wa qaribu. Nah, ini di dalam riwayat lain ya. Kalimatnya saddidu bersikap atau berlaku sederhanalah kamu sekalian. Wa qaribu dan mendekatkan diri siapa kamu sekalian. Waghdu di waktu pagi ya. Waktu di waktu pagi. Waruhu dan sore ya. Atau jalan-jalan pagi ya. Waktu itu pagi hari. Waruhu sore hari. Wa syai'un minadul jadi dan sedikit di waktu malam. Al-qasdah ya. Al-qasdah sederhana, al-qasda sederhana atau bersahaja. Tablughu maka akan sampai siapa kamu sekalian. Tablughu sampai siapa kamu sekali. Artinya tak ngoyo. Ibaratnya bepergian ajelen ya, jalanan itu kamu tak ngoyo. Bejana pagi berangkat. Ketika berangkat pagi berangkat, siang terik matahari istirahat kada ya, istirahat kada sejenak mula buru ong naungan berangkat boleh ajelen boleh. Nah, setelah para malam istirahat boleh. Nah, dengan cara begitu kamu akan sampai ke tujuan, ke tempat yang kamu tuju. Tapi mun beun pas ngoyo ya depak gia keng salah depak kekenengna kakak bisa gia depak dengan cepat nyampe, tapi beun bisa kelenger salah depak kekenengan ya atau tidak nyampe di tengah perjalanan sudah kelenger karena ngoyo ada nengah ini ada supir yang hebat itu bagaimana? Kamu rombongan ke Wali Lima rombongan atau ke Banyuwangi atau kemana rombongan? Nah, bersama supir. Buat ada supir ngebot, lebot rak-rak pargoy kapi lah, ya kan? Cepet deh Pak. Beda saya penumpang ngucap, Bahrul ngucap, Pak Supir. Cumi Pak Supir, tahan, tenang. Kemarin kami nang Surabaya jan, depak kemarin lah ngebot. Saya budi, Pak Supir, WC Pak Supir, WC, tahan, tenang, ngebot. Depak kemarin WC nang Surabaya kemarin, ngebot. Pak Supir, ambu dulu Pak Supir, kita ambu, tahan kapi, ngebot. Depak ke Surabaya. Ya tak ada kapi Pak. Lah, yalah benda saya celempak kapi gitu kan. Penumpang karena ngepot kan. Makin persupir ada lagi mabuk kapi katanya. Mabuk. Nah, tapi kalau nyantai. Lah supir itu nyantai. Jalan. Pak supir, jangan penumpangan. Cukup nih Pak supir. Oh, ngiri kada. Ambu. Ngereng saya kemia kada. Kemia jalan boleh berangkat ampun penumpang ampun lastari kami saja nekanin ajar kapi engke berangkat Pak supir jender kada ambu kada nah, nyantai seret nih mate nyaman boleh bah nang kendaraan sambil nyantai sambil musikan sambil selawatan nyantai menikmati perjalanan depak tapi kan depan kan depak kekenangan
arokan dengan senang, dengan gembira. Si setong na sigi buru, si ngebot de pagi kayak ngelajerempa kapi mabuk kapi kan gitu ya. Nah itu artinya di saat kita itu waktu pagi ini ibaratnya ibarat apa namanya perumpamaan. Lah demikian juga ketika kamu sholat tarawih coba sholat tarawih pun mare buka pas langsung ngebot imam Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim amin Allahu Akbar mare iya yang mabuk kepi penumpang ini mare iya tapi kalau dibuat santai artinya tidak terlalu cepat, tidak kecepatan, tapi juga tidak terlalu lambat. Yang nyantai-nyantai saja, enjoy gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, enjoy. Kan bade nang TV ya, viral kan, nang TV kan. Wah, Yasin, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Taha, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Pas ngadina ada penumpang yang tak keluar cindula kan ya. Tak keluar cindula. Ya itu. Nah, jadi dibuat santai. Nah, jadi demikian dalam ibadah itu dibuat enjoy, Nah, sehingga kita sampai pada tujuan kita. Qauluhu adapun perkataan hadis ya. Ad-dinu adapun lafad din. Ad-dinu adapun lafad din. Huwa ialah adapun lafad din. Marfu'un ialah dibaca rofa. Apa lafad din itu? Marfu'un ialah dibaca rofa. Apa lafad din? Ad-dinu ala ma lam yusamma, ala atas ma sesuatu lam yusamma tidak disebutkan fa'iluhu apa fa'ilnya fi'il ma. Ad-din itu disebut dengan naibul fa'il. Fi'il yang tidak disebut fa'ilnya itu adalah naibul fa'il atau kita kenal dengan fi'il. Kan fi'il itu ada dua. Kalau dilihat dari ada atau tidak disebut atau tidak disebutnya fa'il itu kan ada dua. Bada fi'il majhul, bada fi'il maklum. Jadi kalau kalimat fi'il dilihat dari ada atau tidak adanya atau disebut atau tidak disebut fa'ilnya, maka itu kalimat fi'il itu ada dua. Yang pertama fi'il maklum. Fi'il maklum itu fa'ilnya disebut. Contohnya akala bahrul ar-ruzza. Akala ade'er bahrul basira bahrul itu sebagai fa'il, ar-ruzza dek kanase. Bahrul ade'er nase. Itu fi'il akala kalimat fi'il maklum karena disebut fa'ilnya. Ada yang apabila tidak disebut fa'ilnya itu disebut fi'il majhul. Contohnya apa? Ukilah ar-ruzzuh. Ukilah dimakan, ar-ruzzuh apa nasi. Siapa yang memakan? Tidak disebutkan yang makan siapa. Tapi pasti ada yang makan. Kok tahu ada yang makan? Itu ada nasi gitu. Siapa sih ngakan kan? Tahu ya ini. Tidak disebut. Gitu. Itu namanya fi'il majhul. Apabila dilihat dari ada atau tidak adanya, disebut atau tidak disebutnya fi'ilnya, maka kalimat fi'il itu ada dua, fi'il maklum bareng sareng fi'il majhul. Fi'il maklum fa'ila disebut, fi'il majhul fa'ila tak disebut. Kalau fi'il majhul ya, itu kalimat fi'ilnya adalah kalimat fi'il madhi, maka kaidahnya dhammah awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dibaca baca dhammah awala, baca kasra sebelum akhir. Contohnya akalah menjadi ukila. Kalau fi'ilnya mudhari maka dhammah awaluhu wa futiha ma qabla
akhirih. Dhammah baca dhammah awwalah, pas baca fathah sebelum akhir. Apa contohnya fi'il mudhari? Akala ya'kulu. Ya'kulu kalau dijadikan fi'il majhul menjadi yu'kalu. Dhammah awal, fathah sebelum akhir. Nah, adapun lafadz din pada hadis di atas itu marfu'un ialah dibaca rafa ala ma la yusamma fa'iluhu, atas kalimat fi'il lam yusamma yang tidak disebut fa'iluhu apa fa'ilnya kalimat fi'il. Jadi ya. Waruya dan riwayatkan apa hadis di atas itu ya, walan yusaddu ad-dinu ya, riwayat waruya dan riwayatkan mansuban dibaca nasab. Nah, ad-din itu baca nasab. Bada saya meriwayatkan ad-dinu tidak dibaca rofa tapi baca nasab. Waruya dan diriwayatkan lan layusaddadina ahadun. Nah, baca nasab. Sebut fa'ilah. Layusadad tidak berlebih-lebihan ya. Ad-dinah dalam beragama. Ahadun siapa seseorang. Nah, baca nasab. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ghalabahu, lafat illa ghalab, kalimat illa ghalabahu ai artinya ghalabahu ad-dinu, ghalabah mengalahkan hu kepada man ad-dinu apa agama. Wa ajaza dan tidak mampu siapa man, wa ajaza dan tidak mampu dzalikal musaddu, dzalika siapa itu al musaddu orang yang berlaku keras atau berlebih-lebihan dalam beragama. An muqawamatiddin dari menegakkan agama, tidak mampu likasratit turukihi karena banyaknya cara atau jalan melaksanakan syariat atau agama. Nah, itu. Wal ghadwatu adapun lafadz ghadwah ya. Ghadwatu adapun lafadz ghadwah, artinya lafadz ghadwah sairu awwalin nahari ialah pergi di awal siang. Berarti apa? Awal siang apa? Pagi ya. Sairu awwalin nahari perjalanan di waktu pagi. War rauhatu adapun makna rauha, warahatu adapun makna lafadz rauha akhirun nahari ialah bepergian di akhir siang, artinya sore, pergi di sore hari, munjan santre nyare malam gitu ya. Nah, ngabuburit di waktu sore. Wadul jatu akhirul laili, wadul jatu adapun dulja, makna lafadz dulja akhirul laili ialah akhir malam, di akhir malam. Wahada adapun ini ungkapan itu ya. Isti'aratun ialah majas isti'arah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan hiperbola ya, perumpamaan. Mawana bahrul seperti rembulan. Nah, itu kan apa roh? Majas apa tuh? Majas apa? Majas hiperbola ya. Ya, pernah belajar majas dalam bahasa Indonesia. Bada hiperbola, bada personifikasi apa no? Perumpamaan ya kan, gitu kan. Muana beun mak terak engak merkuri. Mana? Nah, itu kan seperti merkuri, terak seperti merkuri. Itu kan perumpamaan. Ya, ini isti'arah. Dalam ilmu balaghah itu ada isti'arah. Wa hada adapun isti'aratun ialah isti'arah, majas isti'arah. Artinya isti'arah itu meminjam kata
Isti'arah itu meminjam kata. Wat tamsilun ialah tamsil, perumpamaan. Wa maknahu adapun maknanya, makna dari wasta'inu bil ghadwati warrahati wa syai'in minad duljati itu ya. Ista'inu ala ta'atillah, ista'inu memohonlah kamu sekalian, memohon pertolongan kamu sekalian ala ta'atillahi atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon kamu sekalian atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Makanya kita banyak berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu Allahumma a'inni, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika, atas mengingatmu. Ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, itu kita minta pertolongan kepada Allah dengan doa Allahumma ini, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, makanya ista'inu ala ta'atillah, memohonlah kamu sekalian pertolongan ala ta'atillah atas taat kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta pertolongan bil a'mali, dengan beberapa amal. Bil a'mali, dengan beberapa amal, beberapa perbuatan ya. Fi waqti nasyatikum, pada waktu semangatmu, atau semangatmu di waktu-waktu yang kamu semangat. Wa faraghi qulubikum, dan leganya atau legowonya hatimu sekalian. Bihaitsu, dengan sekiranya tastalidduna, merasa nikmat siapa kamu sekalian, menikmati siapa kamu sekalian, al ibadata, kepada ibadah. Watas amunah ya. Wala tas amunah, dan jangan putus asa, sama. Watablughuna maqsudakum, watablughuna, dan sampai siapa kamu sekalian, maksudakum, kepada tujuan kamu sekalian. Kama, sebagaimana annal musafiro, bahwasannya al musafiro, orang yang sedang bepergian, musafir ya. Yasiru fi hadhil awqat, yasiru, pergi siapa musafir, fi hadhil awqati, pada waktu-waktu ini, wa yastarihu, dan istirahat siapa musafir, huwa wadabatuhu, dia musafir, wadabatuhu, dan tunggangannya musafir, fi ghairiha, pada selainnya. Fayasilu, maka sampai siapa musafir, al maqsuda, kepada yang dituju. Bi ghairi ta'abin, dengan tanpa payah. Bi ghairi ta'abin, dengan tanpa payah. Wallahu, adapun Allah, a'lamu, ialah maha mengetahui. Jadi agar kita sampai kepada tujuan kita, maka kita lakukan ketika saatnya kita pergi berangkat. Jadi berangkat ketika kita nasyat, ketika kita semangat, itu berangkat. Tapi ketika kita sudah capek, ya istirahat. Berangkat lagi, baru berangkat lagi ketika kita sudah. Demikian juga ketika kamu belajar semangat terus, belajar semangat. Ketika sudah capek, istirahat. Nanti bangun lagi semangat, bangkit lagi, dan seterusnya. Dengan cara begitu kamu akan sampai. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana,
وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده عند حاجتي عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.